selamat datang di video kali ini. Nah, hari ini Rini mau ngajakin teman-teman semua untuk menjelajahi sebuah sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, yaitu Kerajaan Malaka atau kita kenal dengan Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka ini merupakan salah satu kerajaan maritim yang pernah berdiri sebagai salah satu pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Nah, teman-teman penasaran gak sih sama sejarah dari Kerajaan Malaka ini? Yuk sama-sama kita simak video ini. Kesultanan Malaka, pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Didirikan pada awal abad ke-15 oleh Parameswara, seorang pangeran dari Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan Malaka segera berkembang menjadi pusat perdagangan yang strategis. Lokasinya yang berada di Selat Malaka, jalur perdagangan utama antara timur dan barat, menjadikannya titik pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Mereka tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga tempat bertemunya pedagang dari berbagai belahan dunia, dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Melalui interaksi perdagangan inilah Islam mulai menyebar di kawasan ini. Parameswara setelah memeluk agama Islam mengambil nama Sultan Iskandar Shah. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan dagangnya dengan pedagang Muslim, tetapi juga mendorong penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat lokal. Selama masa pemerintahannya, Kesultanan Malaka membangun banyak masjid dan madrasah. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pengajaran Islam di Malaka mencakup berbagai bidang, mulai dari teologi, hukum Islam, hingga ilmu pengetahuan. Para ulama dan guru agama memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Malaka dan sekitarnya. Pedagang Muslim yang singgah di Malaka tidak hanya berdagang barang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Dari sini Islam menyebar ke Sumatera, Jawa, Semenanjung Melayu, dan kepulauan Indonesia lainnya. Selain perdagangan, diplomasi juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Hubungan antara Kesultanan Malaka dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya seringkali disertai dengan penyebaran agama Islam, baik melalui pernikahan, perjanjian, maupun hubungan dagang. Namun, kejayaan Kesultanan Malaka tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Meskipun demikian, warisan Islam yang ditinggalkan oleh Kesultanan Malaka terus hidup dan berkembang di seluruh Asia Tenggara.
Warisan ini tampak jelas dalam budaya, seni, arsitektur wilayah ini. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Arab dan sistem hukum Islam yang diterapkan di banyak negara di Asia Tenggara adalah bukti nyata pengaruh Kesultanan Malaka. Hari ini kita mengenang Kesultanan Malaka bukan hanya sebagai pusat perdagangan yang makmur, tetapi juga sebagai mercusuar penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Warisannya terus hidup, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan mengingatkan kita akan pentingnya toleransi, perdagangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan.